sekali dalam 1 bulan tidak berhenti-hentinya beliau telah mendonasikan seluruh karya-karyanya sampai kita lihat saja di pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menyalurkan dana hampir 3 miliar dan tadi ada laporan dari Mbak Rosi Silalahi dari Kompas hampir 7 miliar telah beliau peroleh dan didonasikan untuk kepentingan sosial yaitu terselesaikannya penyelesaian COVID-19 di Indonesia dan semoga kita semuanya juga dihindarkan dari segala penyakit yang sekarang sedang mewabah. Kita saksikan bersama Mas Budi Kempot selama Ya, saat ini sedang proses pemberangkatan jenazah, saudara. Tadi seperti permintaan pihak keluarga, ada tradisi berobosan atau melewati bawah peti jenazah yang sudah dibawa, seperti itu. Nah, ini sedang ada sambutan dari pihak terkait, menceritakan bagaimana kebaikan almarhum Didi Kempot, seperti itu. Kemudian juga kedermawan beliau dalam konser amalnya yang memang didedikasikan untuk penyelesaian masalah COVID-19, seperti itu. Nah, setelah ini nantinya jenazah akan dibawa langsung ke pemakaman secara iring-iringan dengan berjalan kaki, diikuti oleh para pelayat baik dari keluarga dekat, keluarga besar, dan juga dari pihak sahabat Ambyar. Nanti akan bersama-sama, kami juga akan mengikuti saudara, memberikan informasi untuk Anda mengikuti sampai ke pemakaman yang ada di dekat sini, sekitar 400 sampai 500 meter, kemudian nanti akan dimakamkan di sana, seperti itu. Dan kepada semua halayak para muazzin muazziyat, barangkali ada hakul adami yang pernah tersangkut dengan Mas Didi Kempot terkait berapapun maka bisa menghubungi pada keluarga dan barangkali tidak memang untuk disampaikan untuk bisa dihalalkan apa adanya. Dari pihak keluarga ini juga tengah memberikan sambutan seperti itu kepada para pelayat, meminta agar para pelayat dan juga masyarakat lainnya yang mungkin saksikan ini untuk memaafkan apabila almarhum Didi Kempot ini ada kesalahan dan apabila memang ada suatu masalah yang belum diselesaikan. Dari pihak keluarga sendiri sangat terbuka untuk bisa langsung menghubungi pihak keluarga dan diminta juga untuk ikut mendoakan di rumah saja, mengingat himbauan dari pemerintah untuk tetap physical distancing, tidak perlu datang ke rumah duka karena ini jenazah akan langsung dibawa menuju ke pemakaman. Dan seperti tadi juga informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian bahwa jalanan ini ditutup sehingga para sobat Ambyar yang akan datang akan diminta untuk putar balik dan tidak diperbolehkan untuk datang ke rumah duka mengingat himbauan dari pemerintah untuk physical distancing. Nah, ini saudara, Anda lihat di layar kaca Anda saat ini jenazah sedang iring-iringan dibawa menuju ke pemakaman yang letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Apa? Nah, ini peti jenazah kembali dimasukkan ke dalam ambulans, nanti akan diiring-iringan, akan diikuti oleh para pelayat dengan berjalan kaki menuju ke pemakaman yang letaknya berada di dekat rumah duka. Himbauan dari anggota juga terus digaungkan seperti itu saudara, untuk tetap physical distancing, untuk tetap menjaga jarak antar pelayat, mengingat juga himbauan dari pemerintah. Saat ini peti jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans, nanti akan bersama-sama kami berjalan menuju ke pemakaman untuk mengantarkan almarhum Didi Kempot ke pemakaman atau ke peristirahatan yang terakhir. Mas mati. Ini pihak keluarga juga ikut masuk ke dalam ambulans, saudara bisa Anda lihat
Seperti yang terlihat ini rombongan keluarga datang maksud kami ikut masuk ke dalam mobil ambulans. Nantinya kami para pelayat akan mengikuti dari belakang seperti itu menuju ke pemakaman tempat peristirahatan terakhir dari almarhum Didi Kempot. Ini Anda lihat sudah berjalan, ambulans sudah berjalan menuju ke pemakaman, dan kami juga akan mengikuti sampai nanti ke pemakaman, saudara, khusus untuk Anda. Bisa Anda lihat pelayat dan juga petugas ini ikut mengiringi jenazah. Kami akan berjalan sampai nanti ke pemakaman mengiringi seperti itu, dan bukan hanya dari pihak keluarga saja, namun banyak juga pelayat yang datang ini dari Sobat Ambyar. Dan juga Anda lihat ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang ikut bergabung dengan para pelayat berjalan kaki mengantarkan sang maestro menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman yang berada dekat dari rumah duka. Apa? Lah mana Skype? Tinggal lo. Mas, aku sana ya. Bilangin hybrid ya. Aku telepon ke mami. Solo nih sampai makam nih. Ya, ini adalah prosesi di mana almarhum Didi Kempot dibawa untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di Desa Majasem, yaitu di mana yang lahat di sini juga terdapat keluarga dari almarhum Didi Kempot, yaitu putri pertamanya, di mana lokasi ini berdekatan dari rumah duka yang hanya berjarak sekitar 400 ataupun 500 meter dari rumah duka. Dari informasi sebelumnya bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terlihat tiba ataupun hadir untuk mengantarkan dari jenazah almarhum Didi Kempot. Didi Kempot sendiri dikenal sebagai maestro campur sari dan sepak terjangnya sebagai penyanyi dari usia 18 tahun, di mana dia memulai karirnya sebagai musisi jalanan, sebagai pengamen jalanan di tahun 84 hingga akhirnya menembus ke ranah belantika musik Indonesia di tahun 89, dan salah satu lagu yang dikenal adalah Cidro, sehingga menanjakan namanya sebagai salah satu penyanyi campur sari. Dan tidak main-main bahwa tahun 2019 sendiri Didi Kempot dianugerahkan penghargaan khusus Maestro Campur Sari dalam Indonesian Dangdut Awards, dan ini menempel dan lekat di nama Didi Kempot sebagai penyanyi yang dikenal luas dan dicintai oleh sejumlah kalangan, baik dari pejabat maupun warga biasa. Dan para fansnya cukup antusias untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya dan selalu diidentikan dengan patah hati. Namun demikian, Didi Kempot selalu bisa membawa semangat bagi para fansnya, walaupun disebut sebagai Sobat Ambyar, namun Didi Kempot selalu memberikan semangat dan tuah bagi fansnya, baik dari kalangan dewasa maupun hingga terakhir kalangan milenial ataupun generasi Z. Hingga saat ini prosesi pemakaman masih dilakukan, mengantarkan jenazah dari rumah duka menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Pemakaman Umum Majasem, Ngawi, Jawa Timur. Didi Kempot dinyatakan meninggal akibat gagal jantung atau serangan jantung pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah. Jenazah Didi Kempot sendiri tadi baru saja disolatkan di rumah duka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ngawi, Jawa Timur untuk disolatkan jenazah. Sebelumnya Didi Kempot berkontribusi dalam acara penggalangan konser amal dari rumah bersama Kompas TV dan berhasil menggalang dana hampir
tercatat 7,6 miliar dana amal didapatkan dari sumbangan baik dari kalangan pencinta fans ataupun gemar maupun masyarakat untuk membantu demi terdampak warga yang terdampak dari pandemi corona. Hingga saat ini prosesi masih dilakukan dan pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri juga telah mengimbau masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker dan juga mencuci tangan secara rutin demi menghindari dari penularan corona. Namun demikian, prosesi ini juga turut dikawal oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi, Jawa Timur. Didi Kempot sendiri merupakan keturunan dari keluarga seniman, yaitu ayahnya sendiri merupakan Ranto Edi Gudel, yaitu seorang komedian ternama, dan Didi Kempot sendiri merupakan adik dari almarhum Amik Prakoso yang juga komedian terkenal yang kita tahu di era 80-90-an sebagai komedian yang turut serta di dalam grup lawak Sri Mulat. Didi Kempot semasa hidupnya telah menciptakan sekitar 800 lagu dan memiliki sejumlah penghargaan dan mendapatkan sejumlah penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia dari tahun 2001 hingga 2019. Ini adalah titik terakhir prosesi pengantaran jenazah dari mobil jenazah yang akan menurunkan peti jenazah dari almarhum Didi Kempot. Sejumlah keluarga dan kerabat yang mengantar terdapat di dalam mobil mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir dari almarhum Didi Kempot di pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Aku like. Tadi diusir polisi. Ya, sebelumnya almarhum Didi Kempot dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Dokter mendiagnosa adanya gagal jantung ataupun mendapatkan serangan jantung yang menyebabkan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya diinformasikan oleh pihak keluarga bahwa almarhum Didi Kempot berkegiatan sehingga menyebabkan dirinya kelelahan dan sempat dirawat. Sejumlah tokoh, baik pejabat dari sejumlah kalangan telah mengucapkan bela sungkawanya. Sebelumnya ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengucapkan bela sungkawa terdalam terhadap almarhum Didi Kempot yang dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan memiliki pengaruh bagi sejumlah kalangan, baik dari kalangan dewasa maupun pejabat hingga warga biasa, dan terutama di saat ini tengah digandrungi oleh generasi milenial. Jejak karir musik Didi Kempot tidak dilupakan sebagai penyanyi
musik jalanan yang sempat mengadu nasib juga sebagai pengamen di Jakarta di sekitar tahun 1987 hingga 89. Dan di Jakarta lah Didi Kempot sempat memasukkan sejumlah rekaman dengan lagu-lagunya yang dikenal, ada salah satunya adalah Tidro yang sempat masuk dalam studio musik rekaman Musika Studio di tahun 89. Dan ini melejitkan nama Didi Kempot sebagai salah satu penyanyi campur sari yang dikenal luas hingga saat ini. Kiprahnya di 30 tahun di Belantika Musik Indonesia dan spesifik di keroncong campur sari ini tentu mendapatkan ataupun memiliki pengaruh luas, baik tidak hanya penggemarnya namun juga bagi kalangan musisi sendiri. Sejumlah musisi telah mengcover sejumlah lagu yang telah ia ciptakan. Dalam karirnya sendiri ada sekitar 800 lagu yang telah diciptakan oleh almarhum Didi Kempot. Ya, kita saksikan bersama, ini adalah prosesi dari pemakaman di pemakaman umum Desa Majasem, Ngawi, Jawa Timur. Tak hanya keluarga maupun kerabat, namun juga fans maupun penggemar dari Didi Kempot yang sering disebut sebagai Sobat Ambyar hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelumnya, di masa pandemi, Didi Kempot juga berhasil menggalang dana dengan melakukan konser amal dari rumah bersama Kompas TV pada 11 April lalu dan berhasil menggalang dana hingga 7,6 miliar rupiah, dan sejumlah dana bantuan ini telah didistribusikan kepada warga yang terdampak akibat pandemi corona. Dan sebelumnya akhir-akhir ini terkait dengan penularan corona yang semakin masif, Didi Kempot tidak berdiam diri, ia menciptakan sebuah lagu yang diciptakan dengan nama Ojo Mudik. Ini terkait dengan pandemi corona, dan lagu ini berisi ajakan bagi warga untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan, baik menjaga jarak, tidak keluar rumah, dan juga selalu rutin untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi corona. Kita saksikan bersama bagaimana prosesi pemakaman dari almarhum Didi Kempot di lokasi pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Sebelumnya, Didi Kempot juga telah disemayamkan di rumah duka dan disolatkan jenazah dengan Wakil Ketua DPRD Ngawi, Jawa Timur. Dan kemudian prosesi pemakaman saat ini dilakukan dan para penggemar dari Didi Kempot turut serta memberikan penghormatan terakhir bagi maestro campur sari Didi Kempot. Berdasarkan informasi keluarga bahwa pemakaman ini, lokasi liang lahat dari almarhum Didi Kempot berdekatan dengan almarhum putri pertamanya Didi Kempot yang juga telah meninggal dan disemayamkan di lokasi pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Pihak keluarga telah mengantar dan sebelumnya juga telah dilakukan tradisi berobosan, yaitu tradisi ala Jawa di mana untuk menghormati ataupun menjunjung tinggi almarhum ataupun jenazah yang telah kerabat yang telah meninggal dunia. Mas Arif di depan, tak ambil dari sini kah? Sebelumnya petugas kesehatan dari
Kabupaten Ngawi telah melakukan pemeriksaan maupun menjalankan protokol kesehatan bagi para pelayat dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, meminta mereka untuk melakukan cuci tangan dan juga wajib untuk mengenakan masker. Dalam proses ini, petugas dari pihak kepolisian Polres Ngawi Jawa Timur juga mengawal dan tetap mengimbau warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dalam prosesi pemakaman dari almarhum Didi Kempot. Kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV Reda Pulpi yang saat ini berada di lokasi pemakaman umum Majasem. Dari layar kaca Anda juga tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir di lokasi pemakaman umum Majasem untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelumnya Ganjar Pranowo juga menyebut bahwa Didi Kempot merupakan sosok yang sangat bersahaja dan dikenal luas oleh sejumlah kalangan. Sebelumnya juga Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Doni Wonardo juga sempat mengucapkan berbelasungkawa kepergian musisi Didi Kempot. Doni menyampaikan terima kasih atas sumbangsi Didi Kempot yang sukses menggalang dana untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi corona. Sebelumnya Didi Kempot sempat menggalang dana melalui konser Amal dari Rumah pada tanggal 11 April lalu dan berhasil mengumpulkan dana bantuan sekitar 7,6 miliar rupiah. Didi Kempot dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Dokter mendiagnosa bahwa Didi Kempot mengalami gagal jantung ataupun serangan jantung yang melalui informasi keluarga bahwa sebelumnya Didi Kempot sempat melakukan sejumlah aktivitas di mana ditengarai mengalami kelelahan. Dari layar kaca Anda dapat Anda lihat bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir di lokasi pemakaman umum Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya. Kami akan menyapa langsung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi pemakaman umum Majasem, Reda Pulpi. Pulpi, silakan laporan Anda. Ya, dan saudara, saat ini saya berada di pemakaman. Jenazah Didi Kempot saat ini sudah dibawa ke pemakaman dan juga saat ini sedang proses pemakaman di mana sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan bisa Anda lihat juga banyaknya pelayat baik dari pihak keluarga, teman, tetangga, dan juga dari pihak Sobat Ambiar begitu datang ikut mengiringi dari rumah duka menuju ke pemakaman. Saat ini sedang proses pemakaman yang dihadiri oleh para pelayat dan juga terlihat ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang datang langsung. Tadi juga ikut berjalan bersama para pelayat secara langsung dari rumah duka menuju ke pemakaman, seperti itu. Di lokasi pemakaman sendiri tampak ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan
sempat Anda bertemu dengan Gubernur bahwa apa yang telah disampaikannya terkait dengan kepergian dari almarhum Didi Kempot, Reida? Iya, memang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk pihak keluarga dan juga pihak-pihak yang merasa ditinggalkan, termasuk untuk para penggemar, yaitu Sobat Ambyar, mengingat betapa besar dedikasi, kemudian juga rasa dermawan dari almarhum Didi Kempot, terutama akhir-akhir ini yang mana almarhum ini sering mengisi konser-konser amal, termasuk konser amal yang dilaksanakan langsung oleh Kompas TV, yang mana hasil donasi ini langsung diberikan untuk mengatasi masalah COVID-19 seperti itu. Nah, Anda lihat saudara, saat ini sedang proses pemakaman, jenazah juga sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah selesai proses pemakaman akan kembali ke rumah duka, begitu untuk melanjutkan proses berikutnya. Di sini lihat anggota keluarga sangat kehilangan, kemudian juga pelayat lainnya dari Sobat Ambyar seperti itu juga terlihat sangat kehilangan. Berdasarkan tadi juga kami sempat berbincang dengan salah seorang sahabat dekat, di mana beliau ini merasa sangat terkejut, merasa sangat kehilangan begitu ya, karena cukup mendadak. Memang belum ada informasi resmi dari pihak keluarga penyebab meninggalnya almarhum Didi Kempot. Namun berdasarkan perbincangan kami dengan sahabat dekatnya ini, memang akhir-akhir ini Didi Kempot banyak melakukan pekerjaan, kemudian juga job-job banyak yang diterima, sehingga kemungkinan karena kelelahan, mengingat almarhum sendiri tidak memiliki riwayat penyakit berat seperti misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Seperti itu, Juno. Baik. Hingga saat ini Anda lihat siapa saja yang mengantar hingga ke liang lahat, tentu apa istri dari almarhum Didi Kempot dan putri sematawayangnya? Pasti mengantarkan sang suami ke peristirahatan terakhir, kemudian dan adiknya juga ada, kemudian lainnya dari keluarga juga ikut mengantarkan langsung almarhum. Saudara, ini seperti itu, seperti yang sama. Terlihat gimana memang ini dengan meninggalnya almarhum Didi Kempot yang bisa dibilang cukup tiba-tiba, mengingat beliau ini tidak memiliki riwayat menunjukkan betapa dengan almarhum Didi Kempot merasa kehilangan. Meskipun dari pihak keluarga ini sudah menghimbau agar tidak perlu datang kemari, cukup didoakan saja dari rumah, mengingat himbauan physical distancing dari pemerintah ini masih berlaku. Namun banyak juga kebetulan dari pagi tadi begitu mendengar kabar meninggalnya rumah duka dan mengikuti prosesi sampai ke saat ini. Namun seperti tadi juga sempat berbincang kami dengan anggota kepolisian, pihak yang bertugas ini juga menyampaikan bahwa jalan menuju rumah duka ini ditutup, ada 5 titik ditutup, di mana untuk menghindari pelayat, rombongan pelayat yang akan datang. Jadi memang dilarang untuk hadir, untuk datang seperti itu, mengingat ya masih ada himbauan dari pemerintah untuk physical distancing dan demi kebaikan bersama, lebih baik didoakan dari rumah saja. Seperti itu, Juno.